Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom. Dengan penuh sukacita, shalom. Saya dan saudara untuk bangkit berdiri, yuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Silakan berikan senyuman yang terbaik pada kiri kananmu, katakan selamat beribadah kepada Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Ya, semuanya bersukacita dalam Tuhan, amin. Yang sepakat katakan Tuhan Yesus baik, katakan amin. Musik memuji Tuhan, come on. Dengan hati kami bersyukur, kami masuki hadirat-Mu Tuhan. Woo! We praise your name God. Dari dasar iman kami bersama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersekat di depan-Mu sambil memberitakan kasih-Mu. Katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersekat di depan-Mu sambil memberitakan kasih-Mu. Katakan, ku mengangkat tanganku, ya, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Jempolnya bagi Allah kita, come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Jempol bagi Allah kita, come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dari awal bersama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, menyembah pujian bagi-Mu. lebih semangat lagi ke Bapak Ibu pon, Ku memandang wajah-Mu bersekat di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Dengan iman sedekah, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih sepakat yuk bersama-sama sedekah. Engkau baik, sangat baik, come on, setia-Mu tak pernah. sumpah bagi Allah kita. Engkau baik, sangat baik, One more time. setia-Mu Engkau baik, Engkau baik, untuk selama-lamanya Yesus. You are so good. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Biar kemuliaan bagi Yesus, biar kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi Yesus. Hanya Yesus yang kami puji, hanya Yesus yang kami sembah. Ibadah kami persembahkan hanya bagi-Mu, menjadi persembahan yang kudus, berkenan, yang mulia, yang dapat kami persembahkan di hari kudus-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Atmosfer Allah turun di tempat ini. Akan terjadi pemulihan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi kemenangan. Dengan iman kami berkatakan, Engkau baik Yesus. Ibadah kami hanya bagi Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara terkasih. Thank you God, thank you Jesus.
We gonna worship you. We gonna hive. We gonna give the honor about you, Jesus. Semuanya hanya untuk Yesus. Hanya Yesus yang kami sembah. Kami persembahkan seutuhnya, seluruhnya hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Inilah rinduku ya kepadamu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Jesus. Seluruh hidupku memuji-Mu. Iman kami, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu dengan rasa syukur-Mu. Perkatakan lagu ini. Inilah rinduku kepadamu Tuhan, kepadamu ya. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku kami sembah Engkau, memuji-Mu, ku memuja-Mu, ku memuja-Mu ya Allah, ya Allahku. Ku berikan hati dan jiwaku, amin. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Jesus, Jesus. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku. Ini sembah kami, ini sembah kami Yesus. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Dengan iman percayamu, katakan, ku berikan Syikiriya laba kata karamane syikiriya. Ini seruan hati kami Tuhan. Semuanya bagi-Mu Di dalam hidup, untuk segalanya Yesus. setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan Biarkan cuma saja katakan, ku berikan, kami berikan hati dan kami. jiwaku. Semuanya bagi-Mu
Shikiri araba kata karabaka shikiri alaba tahane yarama. Yaraba kadi yaraba shikiri araba dia. Shikiri alaba rata karamani araba sya. Yaraba kari araba la yaraba shikiri ana. Kami persembahkan persembahan kami yang berkenan kepada Yesus. Hanya Yesus yang kami puji, hanya Yesus yang kami sembah. Engkau yang layak terima segala pujian kami, Tuhan. Haleluya. Lantai ini adalah milik Yesus. Bangunan ini adalah milik Yesus. Kami persembahkan segalanya hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabbaka Shikidi ya Rabbaka dia la ya Rabba. Ya Rabbaka Shakarabala ya Rabba. Ukupan yang terbaik, ukupan yang terbaik kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Rabbaka shikiri ala bala. Ya Rabbaka shikiri ala mani ya Rabbala. Ambil alih penyembahan kami Yesus. Ambil alih ibadah kami Yesus. Ambil alih seluruhnya hidup kami Tuhan. Kedua tangan di hadapan Tuhan. Bersama-sama seluruhnya kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Imani lagu ini. Come on. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku, jemaat Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Nyatakanlah jalan-Mu Tuhan. Nyatakanlah jalan-Mu bagi setiap kami. Kami menyembah Engkau di dalam kebenaran-Mu.
menghampiri tatamu untuk berdiam tenang di hadapan-Mu. Roh Kudus, ajar kami untuk menyembah. Roh Kudus, ajar kami untuk bermazmur. Roh Kudus, ajar kami untuk berbahasa roh. Roh Kudus, ajar kami dipimpin melalui Roh-Mu. Roh Kudus, pimpin kami melalui Roh-Mu. Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa-Mu. Roh Kudus, kami perlu bantuan-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, Holy Fire, Holy Fire, Holy Fire. Jamah kami, jamah kami, jamah setiap umat-Mu, jamah setiap umat-Mu. Kami butuhkan Engkau, kami butuhkan Engkau. Mari saudara-saudariku kita menyembah Yesus. Mari bersama-sama kita jangan berdiam diri. Semuanya sembah, 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 sembah Dia, sembah Dia. Imam-imam musik penyembah Tuhan, jemaat Tuhan semuanya sembah, sembah, sembah Dia. Ada restorasi penyembahan di tempat ini. Come on, sembah, 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 sembah. Ya Rabbana syakarama data karama, syikiri alabaka karama laba laba laba. Puaskan rohmu menyembah Yesus. Puaskan, 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 puaskan Jesus. Jangan engkau pulang dari tempat ini jika kau belum dipulihkan. Esensial dari ibadah adalah penyembahan. Esensial ibadah adalah penyembahan. Jesus. Masih ada waktu Bapak Ibu, come on, sembah, sembah. Masih ada waktu Bapak Ibu, come on. Worship God, come on, come on, come on. The holy fire rain down, holy fire, Jesus, Jesus. Masih ada waktu Bapak Ibu semua, sembah, 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 sembah. Worship Him, worship Him, worship, 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 worship.
2 menit ke depan. Deep worship with God. Come on. Yang bisa berbahasa roh, come on, kita berbahasa roh. Syakarabarab. 1-2 menit ke depan Bapak Ibu semuanya kita berbicara. Ngobrol sama Yesus. Semuanya. Para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, semuanya ngobrol sama Yesus. Ini waktunya restorasi hubungan. Restorasi hubungan. It is the time. Ini waktunya. Yesus pulihkan kami. Deep worship with God. We come upon your name, Lord. We come upon your name. We come upon your name. Gibi isu tamu tawar akan dipulihkan. Ini waktunya. Sebut namanya Bapa. Sebut namanya Bapa. Dia Bapa yang setia. Jesus. Ya Lord. Ya. Dengar panggilannya. Dengar suaranya. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu, come on. He call you. Kami menyembah Engkau karena hati kami adalah milik-Mu segalanya. Dan Engkau adalah segalanya untuk kami. You did so great God. Kau telah melakukan segalanya yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya yang di dalam hidupku. Jesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sepakat yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Come on. Kaulah Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
pakata karala bara bala bara bala bara bala bara bala bara bayashi kara bala bara bala bayashi irala bara bayashi kara bala bayasana. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami semua ya Tuhan. Engkau baik bagi setiap orang ya Tuhan. Kau baik, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau ada dalam hidup kami, Kau memeluk kami, Kau mendekap kami dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada minggu ini, pada pagi ini ya Tuhan. Engkau yang melihat umat-Mu yang datang beribadah, Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, Engkau yang menyelidiki setiap pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami kagum, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami Tuhan angkat tangan kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesejahteraan dan keamanan kota kami dan bangsa kami. Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu ada di kota kami Medan, Sumatera Utara, bahkan ada di Indonesia. Damai sejahtera Tuhan ada di bangsa kami. Jangan pernah tinggalkan bangsa kami. Biarlah Indonesia terus ada di hati-Mu ya Tuhan. Biarlah mata Tuhan tertuju atas Indonesia. Engkau mengampuni bangsa kami, Engkau mengampuni atas segala kejahatan dosa yang telah dilakukan oleh bangsa kami di hadapan-Mu, bahkan atas kejahatan dosa yang dilakukan para pemimpin kami. Engkau kuduskan dengan darah-Mu Tuhan seluruh pemimpin kami. Kuduskan tanah dan air udara di Indonesia, kuduskan dengan darah-Mu. Bahkan Kau memberkati, Kau berkati Indonesia, Kau berkati tanahnya, Kau berkati udaranya, Kau berkati airnya, seluruh kekayaan alam bangsa kami. Indonesia dipenuhi dengan kala kelimpahan. Engkau yang memulihkan semua yang ada di bangsa kami. Kami serahkan para pemimpin di bangsa kami. Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada Bapak Presiden kami Prabowo dan wakilnya Pak Gibran dan seluruh menteri kabinet merah putih serta seluruh pemimpin yang ada di lembaga tinggi negara. Dan juga Tuhan, roh takut akan Engkau berikan atas seluruh para pemimpin kami. Berkati juga aparat keamanan TNI, Polri dan seluruh jajaran. Biarlah mereka bertugas untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan. Bahkan Kau menolong pemerintahan kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan di bangsa ini, baik mengenai finansial, bantuan ekonomi, dan juga pendidikan, kesehatan, pangan, perekonomian. Tuhan, tolong bangsa kami, luputkan bangsa kami daripada krisis. Tetap kami serahkan kepada-Mu. Indonesia diberkati dengan segala kekayaan alam yang Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh para pengerja ya Tuhan, dan umat Tuhan yang ada di rumah persembahan serta keluarga besar yang ada di GBI Medan Pelajar ya Tuhan, dengan seluruh cabangnya Tuhan, baik di kota maupun di luar kota ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan Engkau memberikan Tuhan semangat yang baru. Mampukan, sanggupkan, lindungi seluruh umat-Mu ya Tuhan, serta seluruh para pengerja ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menolong agar seluruh umat-Mu dan pengerja dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk bentuk pengakuan keberadaan Tuhan atas umat-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin rohani kami yang Kau tempatkan bersama dengan kami. Kau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kau berkati Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi, Pak Joshua. Oh Tuhan, Kau berkati Pak Gunawan, Kau berkati gembala kami juga yang ada di Stomo Tower, serta gembala-gembala cabang yang ada dan pos PI ya Tuhan. Engkau melindungi Bapak rohani kami semuanya. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan rumah persembahan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan untuk
menabur. Engkau kirimkan terus raja-raja di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Yesus yang kami pandang, hanya yang ku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Katakan, Bapa dan Rajaku. Dan kemuliaan bagi Yesus, dan kemuliaan bagi Yesus. Katakan haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kau Bapa yang baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang boleh kami lalui dengan baik. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam-Mu Tuhan. Sebagai tanda kami mengasihi Tuhan. Kami menghormati Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau berkenan untuk boleh menarik setiap kami untuk boleh datang. Sekali lagi kami mengatakan kami menghormati-Mu Tuhan. Kami menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kaulah segalanya. Kami menghormati-Mu Tuhan, sebab Engkau Pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, tuntun kami Tuhan. Karena kami tahu hikmat kami terbatas, pengetahuan kami terbatas Tuhan. Tapi Engkau Allah yang akan mengajar kami ke dalam seluruh kebenaran-kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami buka telinga kami Tuhan. Kami buka mata kami. Pikiran kami itu boleh dibaharui pagi hari ini. Supaya kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Supaya gambaran-Mu semakin nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang boleh menegur kami.
boleh membangkitkan iman, pengharapan dan kasih kami lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan dengan cara yang sederhana hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang mendengar bahkan menyampaikan, kami boleh diubahkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Betul luar biasa, coba lu lihat kiri kanan. Kiri kanannya benerkah ada wajah-wajah yang luar biasa Bapak Ibu? Ya gak terasa kita sudah ada di minggu yang keempat di bulan yang ketiga dari tahun 2025. Dan rasa-rasanya kayaknya cepat sekali berlalu, betul ya? Gak terasa baru kemarin tahun baru udah mau Paskah lagi bulan depan ya kan. Sepanjang bulan ini saya percaya kita sungguh sangat diberkati dengan tema yang diusung oleh gereja kita yaitu offering is a gift of God ya, offering is a grace of God ya. Dimana bicara soal persembahan itu adalah anugerah dari Tuhan, amin. Nah pastilah di sepanjang 3 minggu ini Bapak Ibu udah banyak mendengar, banyak mengalami apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Dan saya mau melihatnya dari angle yang agak sedikit berbeda ya. Nah bicara soal persembahan itu identik dengan uang. Walaupun Alkitab katakan di Roma 12 ayat 1 sampai 2 hidup kita adalah persembahan, betul? Ya kan, Roma 12 bilang karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, karena itulah yang dikehendaki. Tapi di sisi lain persembahan juga bicara soal materi, berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita ya. Nah saya percaya kalau kita memahami dengan benar, punya pemahaman yang benar tentang uang, maka sebenarnya nggak sulit buat kita untuk memberi, betul ya? Tidak akan sulit, tidak akan ada hal yang sulit untuk kita memberi kepada pekerjaan Tuhan, membantu keluarga dan sebagainya karena kita paham bagaimana caranya kita prinsip-prinsip tentang berkat uang ya. Nah, beberapa fakta tentang uang yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini adalah yang pertama, kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu, ada sekitar 2.300 ayat yang bicara soal uang, kekayaan dan berkat. Dan ayat itu lebih banyak dari ayat-ayat tentang doa. Doa itu kalau kita baca Alkitab sekitaran 600-an ayat itu bicara soal doa. Tapi uang, berkat, kekayaan Alkitab itu catat 2.300-an. Berarti 1:4 kurang lebih ya. Kemudian ada seorang penulis buku rohani yang bernama Randy Elkin. Dia menulis dalam bukunya tentang keuangan berkat ya. Dia katakan lebih dari 15% yang Yesus ajarkan itu berhubungan dengan uang dan kekayaan. Ada perumpamaan tentang harta yang terpendam, kemudian ada bicara soal seorang anak muda yang kaya. Ada banyak sekali kisah Alkitab di dalam Perjanjian Baru kita bisa temukan hal-hal itu ya. Nah kemudian sepertiga juga dari perumpamaan yang Yesus ajarkan itu bicara soal uang. Dan pelajaran tentang uang dan kekayaan Bapak Ibu itu jauh lebih banyak kalau dibandingkan digabungkan antara pelajaran tentang sorga dan neraka. Berarti artinya kenapa Alkitab banyak mengulas tentang uang, karena uang itu penting. Uang penting gak Bapak Ibu? Penting ya, penting sekali uang kan ya. Nah jadi oleh sebab itu kita penting untuk kita punya pemahaman yang benar tentang uang, sehingga pada waktu kita punya pemahaman yang benar, kita bisa mengelolanya dengan bijak ya. Yang menjadi ayat tuntunan kita di sepanjang bulan ini saya percaya mungkin sudah di luar kepala udah hafal ya. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Nah firman Tuhan katakan, sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan kata lain ini bicara soal Raja Daud ya. Daud itu bicara dan menyampaikan, Tuhan siapakah
aku dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini ya. Nah Daud katakan sebab daripada mula segala galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu ya. Kalau dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa tahu bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan ya. Dari mana kita tahu semua yang kita punya itu milik Tuhan? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan seperti ini ya Bapak Ibu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan. Nah, dengan kata lain, ayat ini katakan bahwa segala sesuatu yang kita terima, yang kita nikmati, yang kita peroleh itu datang bersumber dari Tuhan itu sendiri, ya kan? Pada Tuhan itu nggak ada perubahan ataupun bayangan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu pusing ya, karena Tuhan itu akan berikan buat setiap kita. Karena memang ya Tuhan rindu memberkati kita, betul kan ya? Siapa yang percaya kalau Tuhan itu sungguh rindu memberkati setiap kita? Kita percaya, betul? Nah karena apa Bapak Ibu? Roma 11 ayat 36 juga katakan seperti itu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu yang kita miliki itu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan sebenarnya. Ya kan? Bagaimana kita bisa tahu itu? Karena kita tahu pada waktu kita lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Kita datang bertelanjang, mohon maaf ya. Dan kita pulang juga akan seperti itu kan ya. Orang-orang yang mengasihi kita aja mengenakan pakaian yang bagus buat kita sebelum kita balik ke rumah Bapa. Tapi kan itu akan tinggal menjadi debu dan tanah. Kita datang tidak membawa apa-apa, kita pun pulang nantinya tidak membawa apa-apa. Jadi dari ayat itu kita bisa tahu Bapak Ibu bahwa kita itu bukan pemilik dari semua berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kita hanya dipercayakan. Oleh sebab itu Tuhan adalah pemiliknya dan kita adalah pengelolanya. Nah kalau kita pengelola berarti kalau satu waktu Tuhan minta sesuatu dari kita boleh kasih atau enggak? Kasih atau enggak Bapak Ibu? Kasih kan ya? Karena kita bukan yang punya, kita hanya dipercaya untuk kelola itu berkat-berkat Tuhan ya. Makanya kita nggak perlu terlalu pusing ya mengejar hal-hal yang sifatnya uang. Karena kalau kita ngeburu uang itu bisa lari kemana-mana, betul ya. Ada banyak orang kan yang hidupnya itu kerja pagi, siang, malam, malam jadi pagi, pagi jadi malam itu hanya untuk kejar berkat Tuhan. Sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena 1 Timotius bilang karena mereka yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jerat dan hawa nafsu yang mencelakakan katanya. Ya, uang nggak salah, tapi cinta uang yang salah. Jadi jangan beda persepsi ya. Kalau kita cinta akan uang, artinya adalah kita membiarkan uang itu memimpin kehidupan kita, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai jerat dan pencobaan. Ya kan? Terlihat ya dari beberapa banyak kasus yang belakangan ini yang ada di negeri kita. Orang udah kaya tuh kan ya, di rootnya Pertamina. Kaya kurang kaya apa lagi sih? Sampai harus bisa korupsi sekian triliun gitu ya. Angkanya udah bombastis sekali. Ya karena itu tadi, karena keinginan untuk lebih kaya. Makanya datanglah jerat yang mencelakakan. Jadi kita harus tahu bahwa segala berkat yang kita punya, kita bukanlah pemiliknya, kita hanya pengelolanya. Ya kita sepakat ya, karena ayat di Roma tadi bilang begitu ya. Segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan, ya kan? Nah, yang kedua yang kita bisa belajar soal uang. Jadi kalau kita udah paham prinsip ini, kita tahu bahwa kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Jadi waktu Tuhan taruh di hati kita, misalnya ya, Budi misalnya gitu, ada nggak yang nama Budi di sini? Tuhan taruh tiba-tiba di hati, kamu harus tabur tuh ke Sutomo Tower sekian nominalnya.
Terus kita mulai bargaining sama Tuhan, aduh Tuhan angka ini kayak luar biasa kali gitu. Tapi kalau kita tahu prinsip ini bahwa Tuhan yang beri, maka kita akan dengan rela hati. Seperti apa yang diajarkan sepanjang bulan ini. Persembahan itu kan tanda kita menghormati Tuhan ya. Tanda kasih kita kepada Tuhan. Tidak dengan terpaksa kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua berkat yang kita punya itu datang dari Tuhan. Nah yang kedua yang kita bisa belajar dari bicara soal pengelolaan ini adalah di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30 Bapak Ibu, ini bicara soal perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri, kemudian tuannya itu menitipkan talenta kepada 3 orang hambanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang diberikan 2, yang seorang lagi diberikan 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Ya kan? Kenapa yang 5 dikasih 5? Karena tuannya tahu bahwa dia akan sanggup mengelola 5 itu. Begitu juga dengan 2 dan yang 1. Kemudian tuannya pergi bepergian, selang berapa waktu setelah dia selesai bepergian dia balik. Kemudian dia kumpulkan hamba-hamba ini tadi. Dan dia tanya sebenarnya, hei hamba yang 5 gimana? Setelah aku pergi apa yang kamu perbuat dengan talentaku? Terus yang 5 bilang, wah waktu kamu pergi aku melipat gandakannya. Kemudian ini hasilnya ada 5 talenta. Tuannya bilang, wah baik sekali perbuatanmu itu. Terus yang 2 juga ngomong gitu, sama aku juga berlaku sama. Kamu pergi, kulipat gandakan, menghasilkan 2 talenta. Dan inilah hasilnya. Jadi 2 dan plus 2 jadi 4. Kemudian yang hamba yang punya 1 talenta, menarik ya Bapak Ibu, dia bilang di ayat yang ke 24, Matius 25 ayat 24, dia katakan seperti ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Yang punya 1 talenta dia nggak buat apa-apa Bapak Ibu. Dia terima talenta itu, dia tanam, terus tuannya pulang dia kasih, dia kembalikan. Nah apa kata tuannya kepada yang punya 1? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, tuannya bilang, kamu udah tahu kalau aku menuai di tempat di mana aku nggak tabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu kata tuannya, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya apa? Sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tuannya ngomong gini, kau kan udah tahu kalau aku akan memungut dari tempat di mana aku nggak tanam ya, menabur ya. Nah harusnya kalau kau udah tahu kau nggak bisa kelola itu dengan baik, kau cari bantuan supaya kau bisa kelola itu uang, itu talenta, supaya itu bisa berlipat kali ganda. Nah apa yang kita bisa pelajari dari cerita perumpamaan tentang talenta ini Bapak Ibu? Bisa kita pelajari adalah kita akan kehilangan apa yang nggak bisa kita kelola dengan baik. Sama halnya dengan uang. Kalau hari ini Bapak Ibu dikasih penghasilan misalnya sebulan 3 juta. Yang 3 juta itu kita nggak bisa kelola dengan baik. Maksudnya kelola dengan baik adalah kita mengerti apa yang menjadi bagiannya Tuhan dan apa yang menjadi haknya kita. Kalau itu kita kelola dengan baik, maka Tuhan akan lipat gandakan. Sesungguhnya ya, misal apa yang menjadi haknya Tuhan, salah satunya misalnya persepuluhan, udah jelas ya, Maleakhi 3 ayat 10 katakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, itu kata Tuhan ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan Tuhan bilang, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Ya, Maleakhi 3 ayat 10 katakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada banyak perdebatan ya, orang banyak bilang, wah itu kan persepuluhan di zaman perjanjian lama. Kita kan udah hidup di dalam perjanjian baru, saya nggak mau perdebatkan soal itu. Yang saya tahu adalah kalau itu menjadi hukum, ketetapan Tuhan, mari kita belajar untuk lakukan itu. Karena apa? Tiap kali kita melakukan apa yang menjadi hukum dan ketetapan Tuhan, pasti ada berkat yang akan menyertai kehidupan kita. Amin. Ya, jadi kalau kita nggak bisa kelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan kehilangan. Sama seperti hamba yang punya 1 talenta itu. Itu masih banyak anak-anak muda yang mungkin baru meniti karir ya. Saya bersyukur bicara soal persepuluhan ini Bapak Ibu, saya punya pengalaman ya. Saya bersyukur saya kenal Tuhan itu cukup masih sangat muda. Di usia saya masih 16 tahun SMA kelas 2 saya udah kenal Tuhan ya, bertobat sungguh-sungguh. Kemudian mulai digembalakan, ada kakak rohani yang cukup keras mengembalakan kehidupan saya. Ada satu tema pada waktu itu kami masih menggunakan buku berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kelompok FA gitu ya. Jadi di dalam satu tema itu bicara soal ini, persepuluhan. Waktu itu saya masih sekolah, saya masih seorang pelajar yang terima uang dari orang tua. Dan kebetulan sejak saya SMA, papa saya itu kasih uang saku saya bulanan Bapak Ibu. Saya masih ingat nominalnya 200.000. Itulah semua, ongkos, uang les, uang jajan, karena waktu itu ongkos masih gopek kalau naik angkot, naik sodako ya. Nah waktu saya belajar ini, saya mau belajar taat karena pertama satu sisi saya ingin menguji firman ini. Biasa kan ya orang baru bertobat baru, betulkah Tuhan itu ada, sungguhkah firman itu bekerja, kira-kira gitu ya. Saya belajar Bapak Ibu, waktu itu saya dikasih setiap tanggal 1, Papa saya udah kasih di dalam amplop 200.000. Saya mulai sisihkan 2.000, saya kembalikan buat Tuhan. Bertahun-tahun saya lakukan itu dan saya tidak pernah merasa kekurangan sampai hari ini. Bukan berarti hidup saya selalu mulus ya, tidak ada masalah finansial, tidak. Ada waktu di mana masa di mana kami itu saya dan suami bergumul soal keuangan, tapi saya melihat tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami gitu. Karena belajar taat melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bukan sisanya, tapi sisihkan terlebih dahulu pada waktu kita menerima bulanan. Karena saya juga staff ya, saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Jadi begitu terima saya biasanya langsung sisihkan, potong langsung. Jadi tidak di akhir Bapak Ibu. Kalau di akhir kita banyak alasan. Aduh banyak pengeluaran, ini mau liburan, mau pergi jalan-jalan, masa harus kepotong sih? Nggak bisa Bapak Ibu. Saya dan suami mendisiplinkan diri kami untuk hidup dari 90% yang kami terima. 10% itu milik Tuhan gitu. Jadi mari belajar. Karena apa? Ya tadi seperti kisah talenta tadi, kalau kita nggak bisa kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan kehilangan itu. Nah yang perlu kita kelola adalah, saya percaya kalau kita bisa mengelola 90% ini dengan maksimal, Tuhan pasti akan lipat gandakan. Dan gak akan mustahil bahwa nanti mungkin nominalnya seperti saya lah. Dulu nominal perpuluhan saya 2.000. Sekarang nolnya mungkin nambah lah ya, nambah gitu. Ya kayak gitu, karena apa? Tuhan percayakan. Ya karena kita didapati adalah hamba yang bisa dipercaya mengelola berkat Tuhan. Tapi kalau semuanya kita makan untuk diri kita, karena Tuhan juga bilang ada benih yang perlu ditabur, ada benih yang perlu dilipat gandakan, ada benih yang perlu ditanam, ya kan? Nah kita melihat apalagi hari-hari ini belakangan ini kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak tagar yang bilang Indonesia gelap, kabur aja dulu dan segala macam ya. Justru di waktu-waktu inilah kita belajar untuk mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya pada waktu musim kesukaran itu tiba, kita seperti Yusuf yang dikasih hikmat untuk boleh mengumpulkan dulu, sehingga pada waktu musim kelaparan tiba kita punya persediaan yang cukup Bapak Ibu. Jangan dihabiskan dalam 1 bulan, wah 90% tuh milikku, habisinnya 1 bulan. Bulan depan kita hidup dari yang
nantilah gitu ya. Gak bisa juga. Kita harus belajar untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kami pribadi belajar soal ini dan masih terus belajar sampai hari ini Bapak Ibu. Saya dan suami hanya bisa kami mengharuskan hidup kami hidup dari 60%, karena 30%-nya kami simpan untuk dana cadangan kalau sewaktu-waktu sakit, ada keluarga yang butuh bantuan. Kami hidup setiap bulan tuh dari 60%. Karena supaya ada tabungan kan saya ini sama suami pegawai negeri surga Bapak Ibu. Gak ada masa pensiun, jadi saya harus mulai expand untuk nanti kalau udah tiba masa pensiun saya gak nyusahin Tuhan. Kira-kira gitu, gak nuntut sama Tuhan ya. Aduh Tuhan udah mati-matian bergumul jadi hamba Tuhan, masa tuanya susah gitu. Ya karena kami harus mulai menabung hari-hari ini. Supaya nanti di usia saya masuk pensiun 55, ya paling tidak kami masih bisa menikmati seperti hari ini ya, bisa makan dan sebagainya. Nah belajar mulai dari sekarang, masih banyak yang muda-muda belajar. Karena apa? Kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola dengan baik ya. Nah kemudian yang ketiga yang kita bisa pelajari dari tentang uang supaya kita mengerti dan kita tidak merasa merasa terbebani pada waktu kita memberi adalah, nah di dalam Yohanes pasal yang ketiga Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan ini bercerita tentang Yesus pada waktu itu sedang ada di danau Tiberias, kemudian dia dan murid-muridnya itu mau pergi lah ya, tapi ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong ikut dia, dan hari sudah mulai semakin sore, kemudian Tuhan bilang, murid-muridnya bilang, guru suruhlah orang banyak ini pulang gitu. Nanti kita kalau sampai malam kita repot harus kasih lagi mereka mikirin makan dan segala macamnya. Tapi apa yang Yesus bilang pada murid-muridnya? Yesus bilang kamu harus beri mereka ini makan. Nah pada waktu itu jumlahnya yang tercatat hanya 5.000 laki-laki, yang perempuan dan anak-anak udah gak kehitung lagi saking banyaknya. Gitu kira-kira ya. Terus di dalam ayat itu, di dalam Yohanes pasal yang ke-6, mungkin multimedia boleh tampilin ya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 14. Nah, di dalam ayat itu diceritakan bahwa Filipus, salah satu murid Yesus bilang, "Waduh, Tuhan, ini tuh uang seharga 200 dinar itu enggak akan cukup untuk kasih orang makan sebanyak ini. Kayak mana kita lakukan itu gitu? Kayaknya udah maksudnya sia-sialah, ngapain gitu ya." Nah terus waktu itu Andreas tiba-tiba jalan di tengah kerumunan, kemudian dilihat seorang anak kecil bawa bontot, ada 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Terus Andreas teriak, "Guru, ini ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan." Tuhan Yesus bilang, "Bawa ke sini." Terus Yesus waktu itu mengucap syukur atas roti dan ikan itu, kemudian kita tahu cerita akhirnya bahwa semua orang yang ada di situ makan sampai kenyang. Dan ada sisa lagi 12 bakul. Itu matematikanya Tuhan Bapak Ibu. 5 plus 2 sama dengan 5.000 orang makan sampai kenyang, sisa 12 bakul. Jadi unik ya matematikanya Tuhan ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Rencana Tuhan itu gak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan kita. Betul ya? Karena dari 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan bisa multiplikasikan gak terhingga waktu itu. Kasih makan 5.000 laki-laki dan anak perempuan juga plus sisa 12 bakul. Nah jadi apa yang kita bisa pelajari juga dari kisah ini Bapak Ibu. Kita bisa tahu bahwa waktu kita belajar seperti anak kecil ini mempersembahkan apa yang ada padanya. Waktu kita belajar disiplin untuk memberi, nah maka Tuhan itu akan melipat gandakan benih yang kita tabur. Ya kan? Karena apa Bapak Ibu? Tuhan itu perlu benih sebagai wadah untuk menumbuhkan sesuatu yang kita tabur. Tapi bayangkan kalau benihnya semua kita bawa untuk diri kita. Wadah apa yang Tuhan pakai untuk dia mau memberkati kita lagi Bapak Ibu. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan ini benih, ini aku mau persembahkan untuk Tuhan, maka itu jadi salah satu wadah yang Tuhan akan pakai untuk boleh menumbuhkan benih yang kita terima ya. Ini bukan prinsip
dagang sama Tuhan, bukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan ya. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Ya sama seperti anak kecil ini, dia kasih apa yang dia punya sama Tuhan, kemudian dia serahkan itu kepada Tuhan dan kita bisa melihat mujizat terjadi pada waktu itu. Ya. Jadi mari kita belajar ya mengelola dengan baik. Karena apa? Pertama tadi kita tahu bahwa kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Yang kedua adalah kalau kita pengelola, maka kita juga belajar untuk bisa mengelola dengan baik apa yang dipercayakan pada kita. Karena kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, kita akan kehilangan yang tidak bisa kita kelola. Dan dibutuhkan hati yang luas, dibutuhkan pemikiran yang luas untuk bisa mengelola berkat yang besar. Nah karena apa Bapak Ibu? Uang kalau di tangan orang pelit, susah nggak dia? Susah dia. Karena dia nggak bisa kemana-mana. Di dompetnya aja. Oh, jadi uang kalau di tangan orang pelit tuh pusing dia Bapak Ibu. Tapi kalau uang di tangan orang yang bermurah hati, takut Tuhan, uang itu akan bersuka cita karena tahu kemana akan dialirkan. Nah makanya butuh pemikiran, butuh hati yang luas untuk kita bisa mengelola berkat-berkat yang besar. Selama kita masih memikirkan diri kita sendiri, percayalah Tuhan gak akan percayakan berkat-berkat besar dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita perluas cara pandang kita, perluas hati kita, disitulah Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan lihat kita seorang yang bisa dipercaya. Ya, untuk bisa melipat gandakan semua karunia Tuhan. Karena saya terlalu percaya sejak dari karya penciptaan, rancangan Tuhan itu iya dan amin. Tuhan mau kita menjadi orang yang sangat diberkati, ya kan? Adam dan Hawa itu dikasih kekuasaan untuk Tuhan untuk mengelola semua yang ada di dunia ini. Tapi kenapa ada orang yang dipercayakan besar, ada orang yang hidupnya begitu-begitu aja? Salah satunya karena prinsip pengelolaan tentang uang, dia punya pemahaman yang salah. Dia hanya simpan untuk dirinya sendiri karena hidup ini bukan hanya untuk menerima, tapi Tuhan bilang adalah lebih baik memberi daripada menerima. Mari di sepanjang bulan ini Bapak Ibu, sekalipun mungkin bulan-bulan ke depan ya zaman makin sulit ya, sukar. Tapi kita mari terus disiplinkan diri kita untuk terus menabur, memberi. Karena kita tahu pada waktu kita belajar memberi karena kita mengasihi Tuhan, di situ ada berkat yang akan menantikan kehidupan kita. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan yang akan kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan gak pernah janji memang akan selalu mulus, sama seperti saya. Ada waktu di mana suami saya dulu pernah tidak bekerja 6 bulan Bapak Ibu. Kami hanya hidup dari gaji saya seorang diri. Tapi hari ini kami masih bisa menikmati, ya, masih bisa jalan, masih bisa liburan gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung secara matematika kami, tiap bulan kurang Bapak Ibu. Tapi entahlah, Tuhan bisa kirimkan dari mana saja. Dan kita bisa melihat karya Tuhan yang besar hidup dalam tangan kita. Amin. Nah mari sepanjang bulan ini, kalau mungkin selama ini kita kurang bijak mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yuk mari kita sama-sama belajar ya. Mari kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kemudian kita kelola sisanya dengan baik dan kita akan melihat Tuhan akan melipat gandakan semua yang kita punya. Amin. Saya undang kita untuk boleh bangkit berdiri. Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Thank you God. Thank you God. Kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Persembahkan rasa
ambil waktu 1 menit Bapak Ibu untuk boleh bicara sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita salah mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari hari ini kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara untuk setiap kami Tuhan. Kami sadar bahwa segala yang kami punya bukan milik kami, tapi kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan titipkan, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau katakan Tuhan, biarlah kami Kau menemukan menjadi pengelola-pengelola yang baik, pengelola-pengelola yang bisa dipercaya, pengelola-pengelola yang penuh hikmat, mengelola setiap kekayaan, anugerah, berkat yang Kau percayakan. Sehingga Tuhan, sama seperti hamba yang punya 5 talenta itu Tuhan, Kau terus akan melipat gandakan apa yang Kau punya untuk Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Tanda kami mengasihi Tuhan, tanda kami mencintai, menghormati Tuhan, dan mengakui bahwa segala sesuatu yang kami punya, kami bisa nikmati itu berasal daripada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk boleh mengumpulkan kekayaan dan berkat ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pakailah hidup kami Tuhan, jadi hamba-hamba yang Kau boleh percaya lebih lagi Tuhan. Di tengah-tengah musim yang sukar hari-hari ini, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat tangan Tuhan yang kuat terus memimpin kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah kekurangan ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, biar Roh Kudus Engkau yang terus mematraikan kebenaran firman di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga firman ini berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan selamat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Berikan dengan sukacita, karena Allah memberkati orang yang memberikan dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sembari itu kita akan mendengarkan dan menyaksikan warta sepekan dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan, inilah informasi kegiatan gereja kita. Kami menginformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara Gembala dan pengerja untuk doa pengerja April akan diadakan besok pada hari Senin 24 Maret 2025 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Seluruh gembala dan pengerja diwajibkan untuk hadir dan memindai atau scan QR Code kehadiran di depan pintu masuk ruang Zaitun 1. Doa pengerja ini dikhususkan untuk gembala dan pengerja keluarga besar GBI Medan Plaza dan bukan untuk umum. Kami mengundang seluruh gembala dan pengerja hadir dalam ibadah doa pemimpin pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Zaitun 1. Ibadah ini terbuka juga untuk umum.
kita lupa nih. Kita lupa karena kita pikir gini, yang penting saya sudah ke gereja hari Minggu, saya sudah ibadah, selesai. Saya sudah memberikan persembahan, selesai. Tetapi kalau ibadah kita, persembahan kita, pujian kita tidak disertai dengan pendamaian, maka itu nggak ada artinya. Sehubungan dengan libur cuti bersama dan libur nasional, maka kami menginformasikan bahwa Menara Doa Sabtu atau ibadah doa puasa pada tanggal 29 Maret 2025 di GBI Tabernacle of David bergabung ke GBI Rumah Persembahan pukul 10 WIB. Menara Doa Selasa pada tanggal 1 April 2025 di GBI Tabernacle of David bergabung ke GBI Rumah Persembahan pukul 10 WIB. Ibadah Wanita Bethel Indonesia tanggal 3 dan 4 April 2025 diliburkan dan aktif kembali tanggal 10 dan 11 April 2025. Dan ibadah persekutuan kantor tanggal 28 Maret dan 4 April 2025 diliburkan dan aktif kembali tanggal 11 April 2025 pukul 12.15 WIB di GBI Tabernacle of David. Hai anak-anak muda keluarga besar GBI Medan Plaza, mari ikut dalam kehidupan orientasi melayani atau KOM seri 100 Next Gen. Di kelas ini kita disiapkan menjadi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Kelas KOM yang dikhususkan untuk Next Gen atau pemuda remaja ini diadakan secara onsite atau di gereja setiap hari Minggu. Dimulai tanggal 30 Maret 2025 pukul 17 sampai 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Yuk teman-teman, silahkan scan barcode ini untuk mendaftar KOM 100 Onsite Next Gen atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Kak Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Ini JC, rumah bagi generasi. Kami dari Departemen Junior Church membuka kesempatan bagi teman-teman semua untuk menjadi seorang kakak pembina. Berikut syarat-syarat untuk menjadi kakak pembina. Untuk pria atau wanita dengan usia 18 sampai 35 tahun, sudah lahir baru disertai dengan surat baptis, sudah atau sedang mengikuti KOM seri 100. Buat kamu yang terpanggil dalam pelayanan ini, kamu boleh scan QR Code yang ada di layar. atau boleh langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Mari bergabung bersama kami, melayani bersama bagi generasi. If you're watching this video, we've got a challenge for you to join next competition 2025. If you are a senior category, grab your team and showcase your knowledge through scientific presentation. If you are a junior student, bring your story to life through a storytelling category. Check out our official booklet for more info. And sign up using the link below. See you at next competition 2025. Departemen Pembangunan membuka sayembara kepada Bapak Ibu Saudara dalam mendesain kaos Paskah dengan ketentuan sebagai berikut. Desain bertemakan Paskah. Desain merupakan hasil karya original. Desain belum pernah dikonteskan di event lain dan penilaian panitia bersifat mutlak. Dengan total hadiah Rp1 juta dengan batas pengiriman desain 25 Maret 2025. Untuk informasi dan pengiriman desain dapat melalui WhatsApp berikut ini. Sayembara ini terbuka untuk umum dan gratis. YSKI bekerjasama dengan Rumah Sakit Siloam Dirga Surya menawarkan vaksin influenza selama bulan Maret 2025 dengan harga spesial Rp350.000 dengan persyaratan bagi anggota jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza membawa KAJ. Bagi jemaat yang belum memiliki KAJ boleh membawa surat pengantar dari klinik Surya Kebenaran.
Pelayanan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Siloam Dirga Surya pada hari dan jam kerja. Untuk info lebih lanjut, boleh menghubungi Ibu Vera di nomor telepon berikut ini. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak Ibu, ingat dan percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta terhadap firman-Nya. Mari dengan iman kita membawa persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, atas Stomotor Minggu 23 Maret 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomotor. Adapun family altar yang tersedia adalah ibadah FA01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ewak di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomotor mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 54604197176 atas nama Jemaat GBI Stomotor. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomotor dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomotor. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomotor untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian waktu untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan syafaat dan menerima berkat Tuhan. Bersama-sama kita imani lagu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas jariku. Dengan iman kami berkatakan Tuhan, dan kiranya
Sebagai informasi tambahan, saya mau infokan bahwasanya di minggu kelima kita akan mengadakan baptisan. Bila Bapak Ibu yang anak-anaknya juga mau dibaptis, Bapak Ibu yang juga mau dibaptis dan belum mempunyai baptisan, belum pernah dibaptis, silakan mendaftarkan diri kepada seluruh pengerja yang ada di tempat kami ini di GBI Stomo Tower. Formnya bisa diambil dari seluruh pengerja. Terima kasih, mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau berkenan atas semua persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami, karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih buat berkat-berkat yang Kau sediakan buat kami. Dan seluruh ya Bapa, firman yang Kau beri ya Bapa, biarlah Kau mengajar kami ya Bapa, untuk selalu setia kepadamu, untuk bisa memberi kepadamu, dan selalu taat kepadamu ya Bapa. Tiada yang diutamakan selain Engkau di hati kami ya Bapa. Biarlah Engkau menanamkan ya Bapa benih yang unggul dalam hati kami, sehingga setiap jam, setiap waktu, setiap saat, hari berganti hari, kami selalu bergantung kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan buat kami mendengarkan semua isi hati-Mu, yaitu Ibu Mindo ya Bapa. Kiranya Engkau berkati dalam pelayanannya, suaminya Engkau juga berkati ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduannya ya Bapa, Engkau beri ya Bapa, Engkau kabulkan semua doa-doanya. Dan kami percaya ya Bapa, di bawah tangan-Mu, kasih-Mu ya Bapa, Engkau akan membawa dia naik dan bukan turun. Engkau akan berkati dia ya Bapa sepanjang pelayanannya ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, saat dia berfirman daripada-Mu ya Bapa yang Kau sampaikan ya Bapa, terjadi penuaian ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Bapa buat semua anak-anak-Mu yang pada hari ini hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang membutuhkan pertolongan ya Bapa, Kau beri pertolongan. Bila ada yang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Dan kami percaya juga ya Bapa, bila mereka yang pada hari ini tidak bisa hadir, mungkin ada satu hal, dua hal halangan ya Bapa. Dan Kau tetap menggandeng tangan mereka, membawa mereka ya Bapa ke hari berikutnya, minggu berikutnya, untuk setia kembali ke rumah-Mu, bersama-Mu, memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk hamba-Mu, gembala kami ada di pusat ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai Bapak Niko dan seluruh tim ya Bapa. Dan juga ya Bapa, Bapak R. Bambang Yonan, Bapak Edi Prajetno, dan asosiat pastor, dan terutama gembala kami di tempat ini, Bapak Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada dalam pelayanannya ya Bapa. Engkau beri visi dan misi yang terbaik, dan juga keluarganya, istri dan anak-anaknya Engkau berkati ya Bapa. Engkau beri perlindungan yang sempurna kepada mereka. Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Bila saat mereka hamba-hamba-Mu melayani, mereka semua ada dalam naungan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera yang ada di kota Yerusalem itu menyertai kami semua di tempat ini. Dan juga menyertai ya Bapa di Indonesia ya Bapa. Biarlah penyertaan-Mu yang dari Maha Tinggi itu
itu mengalir ke Indonesia ya Bapa, supaya Indonesia tetap aman damai ya Bapa. Diberkatilah ya Bapa Indonesia dari tanah, air dan udaranya ya Bapa. Dan seluruh ekonomi yang ada Engkau beri kecukupan ya Bapa. Tidak ada kekurangan, tetapi ada kelimpahan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain ya Bapa. Dan dari tempat ini kiranya Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami seminggu yang akan datang. Sehingga kami datang ya Bapa membawa korban yang lebih baik lagi kepadamu. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Sebelum kami kembali ya Bapa ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa dari surga ya Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan tangan dan hati kita ke surga. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa melalui persekutuan dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, itulah yang akan memberkati kehidupan kita mulai dari hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesusku
Kau